Sahabat sehat, selamat datang kembali di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo sahabat sehat, kali ini saya sebagai host, Prof. Hardin dari Gizi Fema IPB. Kita sekarang sama-sama berada di Lini Podcast yang ada tamu spesial yang biasanya mewawancara saya, sekarang giliran untuk saya wawancara. Kenapa? Kan ada kisah menarik yang perlu menurut saya kita ungkap dan mungkin juga inspirasi buat para generasi Z dan millennials yang ingin meningkatkan otot. Baik, selamat jumpa De Israf. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, ini nih yang saya sebut dari tadi ya. Biasanya mewawancara saya yang wawancara itu ini kebalikan ya, Pak? Iya, saya jadi host sekarang ya. Iya, saya agak deg-degan gitu. Baik, kita panggil saja De Israf atau Kak Israf ya. Kak Israf, kesibukannya apa sehari-hari sekarang? Untuk sekarang Prof, alhamdulillah kemarin baru menyelesaikan studi. Ya, oh iya, selamat ya. Iya. Sudah sarjana gizi sekarang. Alhamdulillah Prof. Selamat buat Kak Israf ya, sudah lulus. Studi, alhamdulillah, tinggal di sudah aja sih Prof. Ya. Ya. Jadi kurang lebih saya kira 3-4 tahun yang lalu ya, saya sering ketemu karena sebagai mahasiswa saya. Kelihatannya tuh kayak kurus langsing gitu ya. Tapi beberapa bulan terakhir saya lihat, wah begitu mengagumkan ya, bisa membentuk tubuh yang lebih baik, ya otot-ototnya tampak, bagian dada lebih lebar dan kayaknya tambah banyak penggemarnya nih. Ya. Jadi kita ingin tahu nih gimana rahasia apa yang dilakukan Kak Israf bisa dari tadi kurus, kurang berisi kelihatannya lengan dan dadanya, sekarang jadi tampak lebih berisi. Oke. Yuk, kita berbagi aja Kak Israf ya. Terima kasih banyak sebelumnya Prof, udah diundang, udah gantian ya Prof. Jadi mungkin sebelum aku cerita ke bagian pengalamanku terkait apa aja yang aku lakuin, mungkin aku cerita latar belakang dulu ya Prof. Oh iya, kenapa ini dilakukan? Gitu, Mari sama-sama kita dengarkan. Silakan Kak Israf. Jadi aku kan termasuk yang kalau bisa dibilang bertubuh pendek gitu ya Prof. Bertubuh pendek. Berawal tapi nggak stunting kan? Ya, alhamdulillah insyaallah Prof. Berawal dari insecure sebenarnya Prof. Insecure ngelihat orang, kemudian awalnya tuh kenapa pede aja dengan tubuh kurus dulu, itu jadi bingung Prof. Kenapa ya dulu sepede itu gitu. Kemudian semakin kesini mungkin juga dengan perkembangan sosial media gitu ya. Apa itu karena suka jadi host jadi ingin tampil lebih beda ya? Itu juga salah satunya Prof. Biar terlihat bagus kan di kamera. Jadi ada perasaan tidak nyaman gitu dengan diri sendiri kayak. Jadi itu yang sebenarnya mendorong awalnya untuk hidup biar lebih sehat lagi, kemudian tampak berisi lagi gitu Prof. Jadi motivasi awalnya sebenarnya karena itu. Kemudian yang dilakuin sebenarnya karena saya mahasiswa gizi ya gitu ya Prof. Jadi alhamdulillah ilmunya adalah untuk bagaimana diet untuk meningkatkan berat badan gitu ya Prof. Jadi untuk diet meningkatkan berat badan kan sebenarnya prinsipnya surplus kalori ya Prof. Kalori kita yang ditambahkan dari kebutuhan normal. Ini ada di Lini Podcast yang lalu ya, namanya metode komit. Metode komit nanti jangan lupa ditonton itu dulu. Betul. Metode komit dalam meningkatkan berat badan. Ya, jadi dengan surplus kalori, nambahin kalori, kemudian pada awalnya sebenarnya tidak dibarengi olahraga Prof. Hanya dengan meningkatkan asupan dan itu pun pada awal-awalnya itu tidak terlalu teratur gitu Prof. Mungkin motivasinya belum kuat. Oke. Ini kalau boleh tahu ya, sekarang kan bulan Januari. Sejak bulan apa ini memulai perubahan untuk berubah ini? Jadi awalnya tuh bulan puasa kemarin Prof. Bulan puasa itu sekarang April ya. April. Berarti itu bulan 4, sekarang udah 8 bulan ya. Iya. Udah 8 bulan. Jadi awalnya tuh berat badannya sekitar 50 kg. Oke, nggak rahasia ya, 50 kg. Sekitar 50 kg.
Kemudian untuk sekarang 58, sekitar 58. Wah, naik 8 kilogram ya. Kilogram. Dan itu ternyata bukan lemak. Iya. Ya. Aku nimbang di rumah karena ada timbangan yang bisa deteksi lemak Sekalian sama otot gitu, Prof. Itu lemaknya masih normal 18, itu kan normal ya, Prof. Berarti 8 kilo tadi otot ya. Ya, ya, sekitar begitu, Prof. Ya, ya. Jadi kan harapannya kalau misalnya teman-teman mau meningkatkan massa otot, meningkatkan mungkin yang awalnya mau meningkatkan berat badan, tentu massa otot yang harus dibangun gitu, Prof. Jangan sampai kan malah meningkatkan berat badan tapi ternyata lemaknya yang bertambah bukan massa ototnya. Itu kan secara penampilan juga tidak ideal gitu. Benar-benar menerapkan teorinya ya. Iya. Menerapkan teorinya. Jadi dengan meningkatkan kalori kemudian dibarengi olahraga. Oke. Nah, sebelum menerapkan. Kalau tidur gimana? Kalau tidur sebenarnya aku tipe yang susah gitu, Prof. Tipe yang masih susah. tetap aja. Masih tetap aja. Enggak tambah nyaman tidur ya. Kalau misalnya sudah olahraga biasa tambah nyaman tidur, Prof. Iya, gitu. Iya. Ternyata mempengaruhi gitu, Prof. Jadi tadi ada faktor makanan, aktivitas fisik, istirahat. Ya, Prof. Boleh kita dalami satu-satu ya, Kak Israf. Bisa cerita nggak yang diet atau pengaturan makanannya tadi itu seperti apa? Sumber pangan apa? Dari tadinya hanya berapa, sekarang jadi berapa banyaknya? Apakah banyaknya ditambah atau ada yang dikurangi? Jadi untuk pola makan sendiri, Prof, itu biasa saya tambahkan selingan 3 gitu namanya, Prof. Biasa setelah makan malam ditambah lagi tuh dengan minum susu, Prof. Tadinya enggak. Tadinya enggak, Prof. Jadi susu non fat atau susu berlemak? Susu berlemak. Biasa ya. Ya, karena tujuannya kan juga untuk meningkatkan energi, meningkatkan otot juga gitu ya, Prof. Jadi susunya yang berlemak gitu. Kemudian untuk sehari-hari sebenarnya tidak ada yang misalnya diet yang khusus gitu, Prof. Masih makan seperti biasa, hanya saja emang porsinya yang ditambah. Kemudian ada selingan 3 gitu. Biasa sebelum tidur minum susu gitu, Prof. Yang 3 berarti yang 2 lagi apa? Selingan 2-nya itu biasa cemilannya juga biasa susu, biasanya buah-buah yang kandungan energinya tinggi. Camilan sore, camilan pagi. Camilan sore biasa buah pisang juga, Prof. Gitu. Pisang, sama cookies, kemudian biskuit gitu, Prof. Jadi cemilannya tadinya tuh nggak biasa nyamil ya? Tadinya nggak biasa nyemil, Prof. Gitu, hanya makan utama aja yang biasa, Prof. Kemudian nerapin cemilannya yang lebih padat energi gitu kalau bisa dibilang, Prof. Kemudian ditambah selingan 3 dan fokusnya sebenarnya bahan pangan yang aku fokusin itu adalah telur sama susu, Prof. Itu di meal time-nya, di pagi, siang, malamnya. Jadi telur sama susu ini kan sambil olahraga juga ya, Prof. Sambil workout. Tadi kan susu udah jelas, susu tuh di setelah malam jelang tidur sama pagi. Prof, Kalau yang telur kapan? Kalau telur ini biasa dimakan utama, Prof. Jadi misalnya pagi, makan warteg, siang atau malam pagi, siang atau malam. Misalnya warteg ada telur, ataupun kalau misalnya beli gado-gado tambah telur gitu. Biasanya selama sebelum bulan April, Israf jarang makan telur. Iya, jarang makan telur, jarang konsumsi telur. Kemudian dengan program ini itu sampai 2-3 butir satu hari. Iya, 2-3 butir setiap hari, Prof. Jadi biasanya direbus aja sih, Prof. Iya. Itu dari sisi minum biasa saja atau ada mengurangi minuman tertentu? Kalau dari sisi minum ngopi nggak? Biasa aja, lebih ke kopi sih biasa, Prof. Kopi ya. Ngeteh jarang, lebih jarang, Prof. Manis kopinya? Yang pahit. Yang pahit ya. Nah ini ya, jadi ngopi harus didalami dulu nih, ngopinya ngopi manis atau kayaknya yang pahit mintanya biasa gula terpisah gitu. Jadi bisa disesuaikan dan emang sukanya yang lebih pahit ya, Prof. Gitu. Itu tadi soal makanan dan minuman ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua nih, aktivitas fisik ya. Jadi aktivitas fisik apa yang dilakukan dibanding sebelumnya? Jadi untuk program awal gitu, Prof, tertantang nih, Prof, untuk melakukan 30 menit olahraga, workout gitu, Prof. Setiap hari? Setiap hari, itu pun selama waktu bulan puasa, Prof. Itu mulai hari pertama puasa atau mulainya tuh udah pertengahan puasa? Hari pertama. Hari pertama udah diniatin memang ya? Udah niat
udah niat. Oke. Jadi hari pertama puasa. Jadi Prof. berarti yang tadi makanan Iya. itu memang hanya di malam hari sampai sahur aja kan? Bang? Iya, itu kalau secara Setelah umum maghrib. setelah puasa gitu, Prof. Oh Tapi iya. kalau selama puasa emang eh, pas sahur, kemudian pas berbuka, sama setelah makan malam juga ada ditambahin itu, Prof. Oke. Nah ini kan Iya. sekarang bulan Januari ya. Iya. Malam Februari 3 bulan lagi kan April juga akan puasa Puasa Ramadan lagi ya. Iya. Jadi buat adik-adik muda yang juga mengalami masalah yang sama pengen seperti kisah-kisahnya. Coba diginin dulu tangannya dikit. Ya, biasa aja sih, Prof. Itu kan sudah Lumayan ya. sudah mulai masih, berisi ya. Masih proses juga sebenarnya. Iya, Prof. proses ya. Memang proses. bertahap lah ya, nggak perlu ekstrim-ekstrim gitu Iya. ya. Bisa dimanfaatkan lagi juga mulai pemicunya bulan puasa ya. Iya, sebenarnya karena momennya mungkin momennya tuh pas aja gitu, Prof, dengan puasa. Jadi ya udah gitu. Ya, kalaupun nggak momennya Nggak, mau iya. puasa nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa Yang penting ada niat memulai, kemudian konsisten tadi setiap Iya. hari. Belum selesai tadi soal aktivitas fisiknya gimana? Yang 30 menit per hari itu berupa apa? Oke, jadi 30 menit 30 setiap hari selama 30 hari 30 itu, Prof, menit, 30 repetisi, 30 menit. 15 sampai 30 menit 15 setiap sampai hari 30 gitu, Prof. menit setiap hari ya. Selama challenge-nya itu 30 hari lah. Jadi selama ya. 30 hari itu rutin gitu, Prof, untuk 30 hari yang puasa itu tadi ya. Iya. Heeh. 30 hari yang puasa itu. Jadi setiap hari itu lebih ke olahraga beban, Prof, latihan beban. Iya. Jadi kan kalau misalnya Bebannya beban menggunakan tanpa alat atau menggunakan alat? pakai alat, Pakai alat ya. ada beli dumbbell itu pun di rumah aja, Prof. Jadi awalnya tuh nggak datang ke tempat gym. Mungkin orang pikir oh harus bangun masa otot, oh harus nge-gym nih. Nah, ternyata bisa dilakuin di rumah, rumah gitu, ya? Prof. Iya. Apalagi kalau tipe orang yang malu-malu. Nah, ini pas banget gitu, Ternyata Prof. Kaisar tipe malu-malu ya. Iya. Awalnya tuh malu-malu datang ke gym gitu, Prof. Karena kan mungkin teman-teman juga yang Kurus sobat banget sehat, gitu ya. kurus banget. Nanti ke gym diliatin orang, malah nggak olahraga, jadi minder gitu kan ngelihat orang-orang gitu. Iya. Jadi bisa dilakukan di rumah gitu, Prof. Jadi mungkin kalau misalnya ada biaya lebih bisa beli dumbbell, barbell gitu, Prof. Atau mungkin teman-teman yang Jadi itu yang ya, dumbbell yang dibeli ya, itu digunakan setiap hari kan Iya. bulan puasa nih. ya. Jam berapa digunakan nih? Jadi biasanya sebelum sebelum buka puasa, Prof. Oh, sebelum Sore-sore. itu memang puncak-puncaknya lagi lapar ya. Ya, Oke. sebelum sore sebelum buka puasa sore, sama kalau misalnya tidak sempat itu disempatkan setelah taraweh gitu, Prof. Baik. Variasinya gimana? Dumbbellnya begini, Oke. begini atau gimana? Oke, jadi variasinya sebenarnya Boleh ditunjukkan? variasinya ada untuk kayak kan kalau yang aku pelajarin ya, Prof, Ya. mungkin masih dikit juga. Ya. Ada yang kayak untuk latih bicep yang pakai barbel gini, kemudian ada yang tricep yang bisa naik gini gitu Ya. ya, Prof. Iya. Kemudian aku sebenarnya ngikutin di YouTube, Prof. Iya, Jadi iya, kalau teman-teman bingung mau gerakannya kayak gimana, Iya, iya. nah bisa tuh langsung ke Iya, YouTube. iya. Ada banyak variasi pilihan, Hmm. banyak youtuber yang olahraga workout di Iya. rumah hanya dengan dumbbell itu Iya, ada, Prof. iya. Dan lebih teratur gitu, Iya. Prof. Misalnya di situ ada yang untuk chest, dada, kemudian sama bicep, Bicep, tricep tadi itu ya. segabung gitu. Jadi latihannya nggak bicep aja tapi tricep. Kemudian biasanya pola pengaturannya kalau misalnya udah chest, kemudian bicep, tricep di hari itu, besoknya itu latihan shoulder, bahu atau back gitu, Prof. Jadi diselang-seling. Nggak ada kombinasi dengan plank, dengan push up, enggak ya? Oh, push up iya, Prof. Oh iya, memang nanti dia nggak diceritain. Jadi ada yang kelewat nanti Ada yang ceritanya nih. kelewat. Jadi untuk dasar-dasarnya misalnya push up itu Iya. juga, Prof. Sama mungkin dalam seminggu itu biasanya ada lebih kan misalnya kalau umumnya ini, Prof, untuk latihan beban, tapi biasanya diselingi dengan kardio. Oh iya. Lari juga, Oke. kemudian Tabata. Oke. Ya, tapi itu lebih banyaknya lebih ke beban sih, Prof. Itu kardionya juga setiap hari? Enggak, Prof. Enggak. Iya. Oke, selang-seling. Selang-seling aja juga, Baik. Prof. Tadi di yang push up, awalnya bisa berapa kali push up, kemudian itu push up langsung di lantai atau di meja atau di dinding? Di lantai biasanya. Di lantai ya. tapi Awalnya ada bisa berapa variasi awal-awalnya? yang lain. Awalnya tuh 15 gitu, Prof. Ya, sekarang udah bisa berapa? Sekarang
bisa nyampe 40 sih, Prof. Wow, itu dia udah ini Sekali terbentuk itu, ya. ya. 40 awalnya emang mungkin susah gitu ya, Prof. Ya, Tapi ya. kalau lama-lama Udah, ternyata udah terbentuk, beradaptasi ya, Prof. Ya, jadi ada tadi olahraga beban, Ya. baik itu pakai alat, Ya. dumbbell, ada yang tidak pakai alat, push Ya. up, plank enggak ya? Plank ya divariasikan sama Oh iya, plank juga, plank Prof. juga, di lantai juga. Iya. Iya, ada plank. Lebih sering yang mana di antara tiga nih? Selalu ada tiap hari atau lebih Lebih yang sering ada itu push up sih, Prof. yang push Iya. up? Oh, push up lebih sering bukan yang dumbbell ya? Yang dumbbell tuh lebih ke variasi, Prof. Oke, Jadi jadi pakai tapi untuk membangun otot yang mananya itu biasanya bervariasi. ya, ya baik. Jadi push up, dumbbell, plank. Plank. Itu ya. Sama Nah, kardio ya, dikit-dikit lah. kemudian dilanjutkan dengan kardio berupa berjalan, berlari. Kalau waktu bulan puasa itu lebih ke berenang. kardio di ini ya, Prof. Apa namanya? Skipping. Oh, skipping. Ya, Skipping, ya, ya. gitu. Oke. Berapa kali? Skipping 100 kali? 100 pernah 100, nyampe ya. gitu ya, Prof. Bapak dulu suka skipping Oh ya, di samping push up, tapi akhir-akhir ini push Iya. up lebih sering sama plank ya. Iya, lebih ke beban gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi 30 hari mungkin kalau intensitasnya karena tiap hari nggak Iya. yang berat banget gitu, Prof. Hanya sedang gitu, ringan Jadi sampai sedang. yang dirasakan meningkat berat badan tadi setelah berapa lama? Setelah sebulan itu baru kerasa gitu, Prof. Tadi kan puasa. Iya, Puasa nggak turun berat badannya? nggak turun malah Ya, meningkat, meningkat Prof. karena tadi otot Iya. ya. Setelah puasa masih yang sampai 8 kilo itu pertahapannya seperti apa? Berapa bulan, berapa kilo, berapa bisa? Jadi masih ingat? setelah puasa masih ngelanjutin, Prof. Tapi mungkin tidak udah bukan tiap hari, Prof. Oh, Iya. oke. Jadi lebih ke diatur lagi intensitas, kemudian programnya lebih diatur lagi gitu, Prof. Karena mungkin awalnya challenge-nya itu kan workout yang biasa-biasa, Prof. Iya, iya, iya. Mungkin juga ilmunya masih kurang nih terkait Iya, iya. gimana sih ngatur biar ada rest, biar ada istirahatnya, biar gimana repetisi. Iya, iya. Jadi setelah puasa itu mulai mengatur yang nggak tiap hari juga, tapi tetap olahraga dan mungkin namanya juga manusia ya, Prof. Ada naik turunnya gitu. Iya, iya, iya. Jadi kadang kalau Termotivasi, kadang lagi motivasinya turun kurang, ya. gitu, Prof. Paling tidak seminggu tuh 2 sampai 3 kali 2 sampai 3 gitu. kali. Kalau motivasinya kurang, kalau semangat juga semangat gitu. Jadi jadi mungkin pesannya lebih ke konsisten, mencoba konsisten aja. Iya, iya. Gak apa-apa kalau misalnya, apalagi kalau awal-awal ya, Prof. Iya. Awal-awal tuh yang penting mungkin tiap hari ngebangun kebiasaan aja 15 menit itu menurut saya cukup, Prof. Tapi bagusnya antar hari gerakannya beda ya supaya Iya. untuk bisa pemulihan yang Iya, kemarin betul, Prof. ya. Iya. Kalau enggak nanti rusak terus. Betul, betul. Entah kapan pemulihannya kan. Jadi Oke, jadi dibedain ya. baca-baca mulai setelah puasa itu lebih dibuat jadwalnya, lebih ada rest, ada waktu istirahat dengan otot-otot yang dilatih sebelumnya. Jadi nggak langsung dihajar lagi dihajar lagi kan capek, ternyata Iya. malah yang harusnya Rusak. tumbuh jadi rusak lagi nggak tumbuh gitu, Prof. Wah, luar biasa. Jadi seiring berjalan waktu semakin belajar juga sih, Prof, sebenarnya. Baik, jadi tadi makanan sudah, aktivitas atau latihannya sudah atau Iya. workoutnya. Tadi yang ketiga istirahatnya ya. Iya. Boleh cerita gimana nih? Kalau istirahatnya untuk sebenarnya ini sih, Prof, masalah yang aku hadapin sampai sekarang pun kadang istirahatnya ini belum maksimal gitu, Prof. Belum maksimal. Kadang masih Sulit suka tidur. begadang, sulit tidur gitu-gitu, Prof. Iya. Tapi setelah olahraga itu terasa lebih segar kadang, Prof. Ya, dan Terasa- tidur bisa lebih iya, cepat terasa jadinya. lebih nyaman juga, lebih Bisa nyenyak tidur lagi. 7 jam satu hari? Bisa Bisa 7 jam ya. Apalagi kalau misalnya tidak ada tugas itu biasa 8 jam. iya. Oke ya. Iya, Iya. berarti jumlah waktu istirahat ideal bisa dicapai ya. Iya. Ada lagi yang lain barangkali selain yang 3 faktor tadi? Selain 3 faktor tadi sebenarnya itu aja sih, Prof, untuk sekarang-sekarang. Atau mungkin karena seseorang motivasinya jadi meningkat? Aduh, enggak sih, Prof. Lebih ke sebenarnya karena gizi gitu, Prof. Ya ya, karena Sebagai masalah profesi gizi, ya, apalagi sebagai sebentar profesi. lagi mau lulus waktu Nah, itu ya. itu sebenarnya, Masa Prof. udah lulus? Jadi gini kepikirannya, ahli gizi kok badannya gitu. Nah, gimana mau mengedukasi orang lain kalau misalnya diri sendiri nggak bisa kan, Prof. Jadi Mantap deh, setuju lebih deh. ke
kita kan anak gizi yang sebagai apa? Contohnya tuh ke diri dulu gitu, Bro. Betul. Takutnya kan kalau klien konsultasi nggak percaya. Saya jadi ingat ya, di dalam agama yang saya anut juga dianut sama Iya. Kak Israf ya. Besar murkanya di depan Tuhan kalau Iya. orang ngomong tapi Iya. tidak melakukannya. Nah, itu, Bro. Ya. Sebenarnya. Pernah dengar itu juga ya. Iya. Nah, itu kan artinya kalau seorang belajar gizi dia menunjukkan tubuhnya gendut, Iya. atau sebaliknya dia belajar gizi tapi tubuhnya Iya. kurang energi kronik atau Iya. krempeng nggak jelas gitu. Itu kan termasuk yang mendustai profesinya ya. Betul. Atau bukan lagi mendustai, apa itu namanya? Mencelakai atau mencederai ya. Iya. Nah, saya kira terima kasih. Ada lagi barangkali yang terakhir bisa sebagai closing statement, barangkali kata-kata pesan singkat Baik. buat generasi Z milenial yang barangkali membutuhkan. Di samping tadi ya, ada metode komit meningkatkan berat badan. Di video boleh dicek. sebelumnya silakan dicek. Baik, jadi terima kasih sebelumnya, Prof. Ya. Jadi pesan singkat sebenarnya untuk teman-teman yang merasa kurus, merasa kurang berisi dan ingin meningkatkan berat badan. Yang pertama tentunya adalah motivasi dari teman-teman semua. Harus tahu dulu alasannya kenapa nih pengen ningkatin berat badan, karena diet ke depannya dan olahraga ke depannya nggak 1-2 hari langsung jadi gitu, Prof. Perlu Iya. proses, harus percaya proses. Kalau misalnya yakin gitu, kalau misalnya dijalanin akan terbentuk nantinya. Paling berusaha untuk konsisten aja, dan kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya gitu terkait dengan gimana sih lebih lengkapnya gitu-gitu, boleh banyak banget di YouTube Lini Sehat, informasi-informasi terkait dengan episode sebelumnya, tips yang menambah berat badan ya udah dibahas juga. Jadi boleh dicek dan lebih ke cari tahu juga sih, Prof, terkait informasi-informasi yang benar, dan jangan sampai termakan informasi-informasi yang misalnya suplemen penambah berat badan 1-2 hari, 3 hari langsung meningkat. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Belum lagi harus pengeluaran meningkat betul, ya. Prof. Jadi kadang kan orang mau instan ya, Prof. Mau instan, sementara kan kurusnya juga nggak instan, perlu proses gitu. Jadi kalau mau meningkatkan berat badannya, meningkatkan massa otot gitu ya, lebih khususnya ya perlu bersabar dan komit lah ke seperti episode sebelumnya, komit gitu ya. Baik, terima kasih Kak Israf. Sahabat sehat sekalian, itulah tadi salah satu mutiara-mutiara ya yang kita temukan, kisah bagaimana Kak Israf, sarjana gizi, yang dalam 8 bulan terakhir dari merasa minder, badannya kurus banget, nggak pantas katanya sebagai sarjana gizi nanti, kemudian naik mampu ya meningkatkan dari 50 kilo menjadi 58 kilo, yang mostly itu ada, sebagian besar itu adalah otot ya. Dengan cara apa? Bagaimana mengatur exercise-nya, terutama exercise beban, juga diselingi dengan kardio. Kemudian bagaimana mengatur makanannya, terutama dari makanan-makanan sumber protein dan juga surplus energinya. Kemudian yang ketiga, pengaturan istirahat atau waktu tidurnya yang baik. Sahabat sehat, jangan lupa untuk mengikuti Lini Podcast dan berbagai video serta informasi menarik lainnya terkait gaya hidup sehat di YouTube Lini Sehat. Jangan lupa share, like, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Lini Sehat. Tetap jaga kesehatan dimanapun sobat sehat berada. Stay safe dan healthy. Sampai jumpa.